Tresno ya Mbak, ya itulah. Tresno kan wong akeh. Bapak kan Sutresno. Bapak Sutresno terus dinamakan tahu Tresno. Orang-orang sing dulu masak dari sini kan ya, masak di sini, terus membuat tahu sendiri. Banyak. Hampir semua ini industri tahu. Awalnya juga dari Mbak. Tapi bahagia ya, karena ternyata kita bermanfaat gitu ya. Paling rapuhnya atau masa-masa susahnya gitu. Oh, masa pandemi. Pasar-pasar kan tutup kan Mbak. Aku sama suami jadi keliling aku. Keliling ke desa-desa. Mbak Pikep itu keliling desa-desa kan. Jadi setiap ada kerumunan orang gitu, Pak, tahu. Ibu Catur di sini tuh tempat produksi tahu ya. Ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama, Bu? Selama sejak tahun kurang lebihnya berapa? Mulai ini 60-an bukan Mbak? Ya, dari tahun 60-an. Jadi ini udah generasi keberapa? Generasi ketiga. Udah generasi ketiga. Bu Catur tahu nggak kenapa kok memilih usaha tahu pada zaman dulu itu? Dari sejarahnya mungkin. Nggak ngerti aku Mbak, tapi setahu saya dulu kan tahu paling awal tinggi mbah saya, Mbah Manu itu, Mbah Ismanu. Dulu sekolahnya di Jember. Dari Jember itu sekolah saudara, ada saudara yang buat tahu. Sekolah bikin tahu di Jember dulu. Iya. Terus ke Tugu ya, ini tempat produksinya di Tugu, di Corah ini kan Corah. Tugu tepatnya di Corah Mulyo, Melongsor. Pertama buka tahu enggak ini Mbak, ya enggak masuk banyak usaha apa mungkin kan masih di sana. Lama-lama katanya gitu cerita dari bapak kan terus mulai menghasilkan kan, akhirnya Mbak bangun rumah, bangun itu, jadi kan tetangga kan ada depo kan, akhirnya kesini Manu kayak nggak yopo kan. Oh, usahanya berjalan, usahanya menghasilkan. Akhirnya dari situ mereka malah merambat. Ikut-ikutan. Akhirnya saya sampai jadi home industri tahu sekarang. Di sini? Industri tahu. Banyak Mbak, hampir semua ini industri tahu. Awalnya juga dari Mbak. Kan aku dulu kan dari sini toh. Aku dulu kan di Malang, kan kan aku sekolah terus suamiku kan Malang. Aku dapat suami Malang, tahu kan usahaku di Malang Mbak dulu. Aku kan catering dulu di Malang. Terus kakakku kan sudah tua, ibu ya wis itu capek kan. Waktu ditutup aja gitu, aku akhirnya sing sana tak lepas akhirnya. Orang-orang sing dulu masak dari sini kan ya, masak di sini, terus membuat tahu sendiri, banyak sekarang. Pegawainya Bu Catur bisa membuka usaha sendiri itu perasaannya gimana? Kalau aku sih Mbak, kalau rezeki kan ya dari yang di atas ya alhamdulillah mereka itu bisa membantu perekonomiannya mereka ya. Sekarang yang lebih kayak apa ya, terlihat sudah lebih mapan tuh juga ada Mbak. Banyak malahan. Tapi bahagia ya, karena ternyata kita bermanfaat gitu ya, ada yang diambil. Alhamdulillah. Jadi tuh dapur ini mengebul setiap mulainya pukul berapa? Jam 6. Jam 6 pagi sudah mulai prosesnya, nanti sampai kurang lebih jam 3 sore. Sampai jam 3 sore. Total kedelai berapa kilo? Kurang lebih 4 kintalan ya Mbak ya. Kurang lebih sekitar 4 kintalan. Sehari 4 kintalan kurang lebih kalau rame. Kalau sepi ya paling 3 kintalan. 3 kintal kedelai. Itu kalau jadi tahu berapa kalau di sini? 42 loyang. Papan. 48 papanan kurang lebih. Papan dan satu papan itu bisa jadi berapa piece tahu? Yang paling kecil. Yang paling kecil. Dari yang paling kecil 700 tahu. Kalau ukuran mentah-mentah itu yang paling besar 36 biji. Ya Bu. Jadi di sini tuh selain dijual sendiri juga ada pedagang gitu ya yang ngambil. Orang yang ngambil.
sudah punya langganan gitu? Alhamdulillah sudah ada reseller kita itu jualannya di Kampak, terus di Karangan, terus ada lagi Rejowinangun, terus Pasar Basah juga ada, yang keliling juga ada, terus yang jualan kecil-kecil yang untuk tahu keres di depan-depan Tidak SD bisa ngambil di sini? bisa. Tapi dengan Bucatur sendiri juga ngejualin di pasar ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu setiap hari apa dan di pasar mana? Aku tuh pasaran Ponwage gitu loh Mbak. Jadi kalau pon libur, aku ambil ponnya libur. Ponwage ini boleh. Kliwonnya di pasar Jajar Sidomulyo, paling jauh itu. Dari sini kurang lebih 33 kilo. Jajar Sidomulyo itu, terus Tanggaran itu. Jadi Ibu Catur sendiri yang jaga Sama suami. sama suami. Setiap berangkatnya jam berapa Bu? Kurang lebih jam 5. Jam 5 pagi sampai jam 11. Bu Catur untuk di sini itu memproduksi beberapa jenis tahu Bu kalau boleh Kurang tahu? lebih 7 Mbak ya. 7, ada apa aja? Tahu putih. Oke, tahu putih. Terus tahu matang itu kan, terus tahu susu, terus tahu kering, terus tahu kuning. Terus ada lagi aku tahu bakso, tapi kalau tahu bakso itu aku pre-order ya. Itu sudah ada baksonya teman-teman? Tahu terus dalamnya ada Udah baksonya. diisi dari Sudah sini? ada baksonya juga. Apalagi ya wis itu paling tahu kering itu sama tahu walik. Terus di antara 7 ini yang paling best seller, yang paling banyak diambil oleh reseller mungkin atau customer-nya putih. Bu Catur sendiri yang Tahu putih Mbak. Soalnya tahu putih kan, tahu putih kan pengolahannya kan macam-macam, bisa dibuat macam-macam. ada nggak apa namanya Bu, pernah nggak di posisi paling rapuhnya atau masa-masa susahnya Pandemi gitu? itu. Oh, masa pandemi. Iya. Terus gimana cara Ibu Catur menyikapinya terus Pandemi itu kan berjalan sampai saat ini? pasar-pasar itu kan tutup kan Mbak. Aku sama suami jadi keliling aku. Keliling ke desa-desa. Mbak Pikep itu keliling desa-desa kan. Jadi setiap ada kerumunan orang gitu, Pak tahu. Berdua. Sama suami. Bu Catur, jadi saya jadi kepo, apa yang membuat usaha Bu Catur ini udah bertahan selama ini kayak gitu, dan apa harapan untuk usaha tahu Ibu Catur ke depannya? Untuk bertahan ya Mbak Yo, mungkin kita mempertahankan kualitas ya Mbak, yang penting ya. Soalnya tahu itu kalau sudah rasanya ndak pas di konsumen, ayo, yang paling sering itu kan tahu tuh kecut ya Mbak ya. Kecut itu yang paling sering itu tahu kecut itu, makanya orang-orang itu lari ke produsen yang lain itu karena tahu kecut yang pertama. Terus yang kedua sering ngerokos itu kayak gabus-gabus gitu Mbak, gabus-gabus gitu. Jadi nek tahu tuh dipegang tuh kayak ada gelembung-gelembungnya gitu loh, gabus-gabus itu. Efek apa Bu? Itu kadang-kadang bisa dari cokaknya juga bisa toh. Itu nek tahu bisa rasanya malah jadi banget katanya jenengan tadi. Gitu kita mempertahankan kualitas. Makanya kita bisa bertahan sampai sekarang. Kita menghindari itu, terus kita pun juga dalam produksi itu mempertahankan kebersihan juga yang pertama, terus yang kedua rasa, terus yang ketiga teksturnya, terus yang paling penting tuh ramah pelayanannya di konsumen, di customer. Kita itu sama reseller Mbak Yo, kita tuh sama reseller tuh enggak menganggap mereka itu kayak bukan orang sing apa ya, pokoknya bawahan kita tuh enggak. Saya sama pekerja pun juga seperti itu. Kita nggak menganggap mereka itu pekerja kita. Kita menganggap mereka itu saudara kita, keluarga kita, mitra kita. Jadi kita wis kekeluargaan lah Mbak sistemnya. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan seperti itu. Untuk harapannya Bu, untuk usahanya? Itu harapan kedepannya. Betul, untuk harapan ke depan. Ya bertahan sampai generasi berikutnya dan bermanfaat untuk orang lain lah, yang jelas. Banyak jebolan-jebolan dari sini, lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Itu aja satu Mbak harapannya.